Perkenalkan, saya Theodore Leonardo dari mahasiswa BINUS Online Learning. Saya akan melakukan podcast bersama Bapak Sion dengan tema meningkatkan pengembangan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, Bapak Sion boleh perkenalannya? Ya, perkenalkan, nama saya Sion. Saya salah satu pegawai di PT Riti Sejahtera. Terima kasih. Ya. Nah, menurut Bapak Sion nih, definisi pekerjaan yang layak itu seperti apa ya? Definisi pekerjaan yang layak, menurut saya, arti dari pekerjaan layak itu pekerjaan yang dapat memberikan upah untuk pekerjanya selayak mungkin untuk pegawainya. Juga diikuti dengan lingkungan pekerjaan yang layak, yang aman dan kondusif. Upah layak itu bisa ditentukan dari peraturan pemerintah juga sudah menetapkan UMR kan. Jadi mungkin bisa di atas dari UMR itu sudah bisa dibilang layak. Oke, nah dari pekerjaan layak itu hubungannya apa nih menurut Pak Sion untuk dampak ekonomi di Indonesia? Pasti sangat berdampak ya, berhubungan signifikan, karena tadi seperti yang saya bilang, pekerjaan layak itu pasti pekerjaan yang ada upah yang layak. Otomatis jika pegawai dari suatu perusahaan yang memberikan upah yang layak akan meningkatkan tingkat konsumsi dari pegawai-pegawai tersebut, pegawai dari perusahaan tersebut. Bayangkan satu perusahaan mempunyai 500 karyawan saja, dengan penghasilan yang layak mungkin ekonomi Indonesia akan sangat meningkat secara signifikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada perputaran ekonomi ya. Yeah. Jadi gajinya yang layak sehingga membuat perputaran ekonomi di Indonesia bisa meningkat. Betul, kira-kira seperti itu. Nah, strateginya gimana nih Pak Sion untuk meningkatkan lapangan kerja yang layak di Indonesia? Strategi yang bisa diambil mungkin ya menurut saya untuk meningkatkan pekerjaan yang layak, jumlah pekerjaan yang layak di Indonesia, pemerintah mungkin bisa menggandeng swasta untuk bekerja sama, melakukan riset bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru yang tentunya seperti yang kita bahas dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang layak dengan syarat-syarat tersebut. Pemerintah juga bisa menggait investor, mungkin dari perusahaan asing juga bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Otomatis itu sangat meningkatkan adanya lowongan pekerjaan yang baru, lapangan pekerjaan baru yang layak juga tentunya untuk masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Iya. Jadi kita harus menarik investor dari luar ya Pak? Salah satunya bisa seperti itu caranya. Jadi bisa nerima ribuan pegawai ya kalau dia Pasti. Investor sampai buka pabrik di Indonesia ya? Pasti itu sangat mempengaruhi. Nah Pak, tapi kan kita ada satu kendala nih Pak. Sekarang perkembangan teknologi di Indonesia itu kan sangat pesat, sangat pesat, sehingga ada beberapa teknologi yang bisa menggantikan peran manusia. Nah, pendapat menurut Pak Sion itu gimana? Pasti ya, karena perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh juga di perusahaan-perusahaan yang ada. Kita ambil contoh di bank mungkin ya misalnya. Sekarang memang sudah kita lihat banyak bank-bank yang sudah tidak mempekerjakan customer service ya, CS. Sekarang udah pakai mesin CS itu sendiri. Jadi memang kita sebagai masyarakat, sebagai calon pekerja juga harus selalu mengikuti adanya perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi ini. Jadi kita tidak ketinggalan dan kita bisa berinovasi, mencari peluang-peluang kerja yang lain yang masih bisa atau yang masih memprioritaskan untuk tenaga manusia yang mungkin tidak bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi. Jadi kita harus berinovasi lebih lagi supaya bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kita butuh kreativitas juga ya. Pasti. Untuk bekerja di sini. Iya. Sehingga tidak tergantikan oleh robot. Iya, pasti ada lapangan pekerjaan yang masih harus membutuhkan tenaga manusia. Nah, menurut Bapak Sion, perkembangan teknologi itu kan pesat ya, sehingga mesin itu ada beberapa yang bisa menggantikan perannya manusia. Nah, menurut Bapak Sion itu bagus atau enggak? Pasti adanya perkembangan teknologi tersebut mempunyai dampak negatif dan dampak positif, pasti ada. Salah satu dampak positifnya mungkin yang harusnya satu pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 10 orang tenaga manusia, tapi karena adanya mesin, kecanggihan teknologi bisa dikerjakan oleh mesin itu sendiri. Tapi dampak negatifnya, perusahaan tentu harus mengeluarkan biaya untuk pengadaan mesin tersebut.
mungkin salah satu contohnya itu. Oh, berarti itu menguntungkan perusahaan. Iya. Di satu sisi menguntungkan karena bisa efisien dalam pekerjaan, tapi juga harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi itu sangat berpengaruh. Oke. Dengan pesatnya berkembangnya teknologi, ada nggak pengaruh dengan pekerjaan kelayakan yang ada di Indonesia? Atau mengurangi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia? Ada nggak pengaruhnya dengan teknologi yang sangat berkembang, sangat pesat ini di Indonesia? Seperti yang kita bahas tadi, karena adanya perkembangan teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia, pasti sangat berpengaruh. Otomatis seperti yang saya bilang tadi juga, kita yang harus berinovasi. Contohnya teknologi itu sendiri kan buatan dari manusia ya, kita sendiri Iya, buat. betul. Jadi kita harus berinovasi bagaimana menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang baik untuk kita. Oke, jadi kita juga harus belajar terus ya, mengikuti perkembangan zaman ya, jangan Betul. sampai stuck di sini-sini aja ya. Betul. Oke. Nah, sekarang dengan perkembangan pesatnya teknologi yang ada di Indonesia, ada pengaruhnya nggak dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia? Pengaruh perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya. Tentu berpengaruh ya. Otomatis misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini harus mengeluarkan biaya untuk membeli mesin yang harus dipakai untuk pekerjaan dari perusahaan tersebut kan. Otomatis di situ ada tax yang dihasilkan dari pembelian mesin atau apa, itu pasti akan menambahkan juga pendapatan dari Indonesia itu sendiri. Jadi itu sangat berpengaruh. Pengadaan mesin tersebut, teknologi pasti berpengaruh. Riset juga untuk menciptakan teknologi tersebut pasti Berpengaruh untuk perkembangan ekonomi di Indonesia, Iya, Pak. iya. Oke, Pak, terima kasih atas waktu dan partisipasinya di podcast ini. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.